ya, yang lagi puasa, ya tetap semangat. Yang lagi puasa, jaga hati, tetap jangan izinkan dengar perintahnya iblis, ya. Tetap hari ini jangan turuti semua keinginan-keinginan daging. Miliki sikap untuk mencintai Tuhan lebih dari dunia, ya. Cik Mike, Londo, malam semuanya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk mendengar firman, di mana kami tahu hidup ini hanya anugerah. Tanpa anugerah-Mu kami semua tidak akan pernah mampu menghadapi realita ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat. Yang lagi puasa 40 hari ya, semuanya masa-masa rest ya. Ada banyak godaan yang mungkin hari-hari ini kalau puasa itu ekstra jaga hati. Capek ya, lapar, haus. Biasanya kalau orang lapar, haus itu kan sensi bawaannya ya. Kita percaya bahwa dengan puasa itu membawa kita nanti akan beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa kita perlu hanya mengucap syukur, memuji Tuhan hari-hari ini. Selebihnya biarkan bagian Tuhan yang bekerja. Karena hari-hari ini kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, khususnya menghadapi masa yang sukar. Karena kita percaya kalau Tuhan berkata hidup itu anugerah, berarti kita ini diberi kebaikan, kemurahan Tuhan. Hari ini apa yang menjadi ketakutan kita, saudara tidak perlu takut. Senyatanya kalau hidup dengan anugerah itu pasti ditopang. Kita pasti kuat ya. Nah, kita baca dulu di Yoel 2 ayat 19. Yoel 2 ayat 19. Ya, sekali lagi puasa yang bisa tidak makan jam 7 selesai mulai jam 7. Tapi kalau jam 7 masih punya asam lambung, jadi harus jam 8 aja terakhir makan. Setelah itu berhenti makan. Mau buka puasa jam 12 boleh, jam 1 boleh, sekuatnya ya. Bukan yang enggak makan, enggak minum yang jadi utama. Tapi itu tadi yang saya jelaskan. Harus bisa jaga hati ya. Harus bisa dalam pengendalian Tuhan, jangan dengar apa yang dikatakan iblis. Khususnya puasa itu paling sering yang dilemparkan iblis itu virus ketakutan, virus khawatir. Itu buat kekuatan kita habis. Sudah lapar ya, sudah ndak minum, hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu menguras banyak energi. Orang takut, khawatir itu menguras banyak energi ya. Kita jadi capek loh. Pikiran juga capek ya. Kemudian yang namanya hati ini ndak ada damai sejahtera. Makanya jangan mau diperintahkan oleh iblis untuk takut, khawatir. Karena Tuhan selalu memerintahkan kita untuk percaya ya, apate. Asal saja, percaya saja, tenang saja, itu perintahnya Tuhan. Jadi sekali lagi kalau puasa sudah semua ketakutan, kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Jadi jangan mau kita hari ini tunduk sama perintahnya iblis ya. Lebih baik dan sikap hati, menjaga hati, bagaimana juga kita memprioritaskan, bagaimana kita jangan mencintai dunia ya. Dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Nah, Yoel 2 ayat 19. Hari ini kita semua ada di ruang tunggunya Tuhan ya, dengan berbagai macam pergumulan hidup, masalah ya, yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Kita percaya kita ini tidak sendiri kok. Saudara, takut, khawatir saudara itu tidak
tidak beralasan. Kenapa? Karena kita semua ini ada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Kalaupun masalah belum selesai, dia tetap sediakan pelihara saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Dia tidak pernah biarkan kita sekali-kali loh. Berarti itu tidak pernah. Nah, waktu kita ada di ruang tunggunya Tuhan, ini Yoel 2 ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya. Ya, kita percaya Tuhan akan berikan jawaban kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Pastikan kalau hidup dalam anugerah Tuhan, di dalam ruang tunggunya Tuhan, kita menantikan jawaban. Percayalah, senyatanya Tuhan itu akan mengirim bantuan buat saudara. Tenang aja ya, Tuhan itu akan membuat saudara hari ini bisa kenyang makan ya, akan kenyang memakannya. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Pastikan di tengah-tengah masa yang sulit hari ini, saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan tetap ada yang namanya bantuan, pertolongan. Bahkan Tuhan itu berkata, nak, kamu tidak akan kelaparan, tapi kamu akan kenyang memakannya. Bahkan aku tidak pernah menyerahkan kamu lagi menjadi celah. Ya, kita tidak akan diserahkan dengan dunia ini untuk binasa, untuk hancur, nggak pernah saudara. Makanya malam ini saudara tidak perlu takut. Kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu yang pertama, dia sudah sediakan kebutuhan saudara. Hari ini siapa yang lagi panik dengan kebutuhan uang pangkal, uang sekolah, uang jatuh tempo, angsuran? Saudara percaya Tuhan itu pasti akan mengirim kepada kita bantuan, pertolongan. Yang kedua, bukan hanya sekedar Tuhan mengirim dan Tuhan berjanji kamu akan tetap akan kenyang. Di tengah masa sukar dunia tidak punya penjamin, tapi kita punya Tuhan Allah Israel yang dia sudah berdiri di tengah masa sukar saudara. Dia pasti akan mengirim kepada saudara setiap hari. Di tengah masa kekurangan ada gandum, ada anggur, ada minyak. Bahkan Tuhan berkata kamu tetap akan dapat makan dengan kenyang, dan aku tidak akan menyerahkan kamu lagi untuk dipermalukan, celah, berbicara aib. Pastikan malam ini kalau saudara sadar hidup dalam anugerah, saudara jadikan ayat ini sebagai profetik. Saudara percaya setiap malam kalau sudah dapat firman, saudara sebelum tidur jangan mau diperintahkan oleh iblis untuk banyak ketakutan, kekhawatiran. Tangkep ya. Daripada takut, khawatir, saudara mulai perkatakan setiap firman yang jadi renungan saudara. Misalnya saudara malam ini dapat renungan ini. Saudara lagi dalam keadaan yang benar-benar saudara ketakutan dengan keadaan yang saudara punya hari ini. Dengan melihat masalah rumah tangga dan sebagainya. Saudara jangan pernah mau tangkap apa yang iblis katakan, apa yang iblis perintahkan. Hari ini pastikan kita mau memperkatakan firman sebelum tidur. Katakan, aku percaya di tengah masa-masa yang sulit, Tuhan itu tetap mengirim bantuan, pertolongan kepadaku tetap tepat pada waktunya. Bahkan aku di tengah masalah suamiku, masalah rumah tanggaku, Tuhan berjanji tetap membuat aku bisa makan dengan kenyang. Saudara percaya kalau orang makan dengan kenyang, berarti hidup kita ini tidak akan pernah mengalami keadaan yang membuat saudara punya alasan untuk takut. Saudara hari ini takut apa? Kalau dia jamin hidupmu tetap bisa makan kenyang di tengah masa sukar, Tuhan sudah sediakan hidangan di depan lawan. Berarti walaupun lawanmu, musuhmu begitu besar, kita tetap bisa menjalani, menikmati hidup sampai pada waktunya Tuhan. Dia juga tidak akan menyerahkan saudara kepada celah.
Ya, hari ini aib, mungkin orang bangkrut, suami berzina, istri berzina, berselingkuh, itu pasti celah. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah menyerahkan kita hari ini untuk menjadi celah, tapi justru di balik aib akan menjadi berkat. Tangkep ya, saudara dan saya, jangan takut di tengah bangkrut. Itu bukan bangkrut, tapi ditutup dengan kemuliaan. Tidak pernah yang namanya bangkrut ditutup dengan celah, tapi justru bangkrut ditutup menjadi kemuliaan, dan hidup kita juga pasti menjadi berkat. Itu sebabnya 3 hal, kita yang ada di ruang tunggunya Tuhan jangan takut menghadapi masa-masa tersulit, karena kita hari ini tidak dibiarkan berjalan sendiri. Kita hari ini, saudara tahu, kita ditopang dengan anugerah. Anugerah Tuhan itu, makanya Paulus berkata, ya, di saat kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Cukup bagiku, anugerahnya selalu berkata cukup. Ya, besok butuh apa? Orang cukup itu enak enggak? Walaupun enggak kelimpahan. Saudara butuh apa? Besok cukup Tuhan sediakan. Saudara butuh apa? Tuhan sudah sediakan cukup buat hari ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kenapa? Karena anugerah Tuhan juga cukup, berkata 1 hari lepas 1 hari. Sehingga kita jalani 1 hari cukup anugerahnya. Besok ada kesusahan, bentuk kesusahan lain, cukup anugerahnya. Nah, 3 hal yang saya akan bahas. Kalau hari ini saudara profetik Tuhan, engkau pasti mengirim aku bantuan. Engkau pasti punya anggur, engkau pasti punya gandum yang terbaik untuk aku nikmati. Jadi kalau berkata anugerah, mulai besok buka mata, jangan lihat rekening koran, jangan lihat WhatsApp-nya suami, jangan lihat semua keadaan yang buruk, mulai katakan, Tuhan, anugerahmu cukup. Karena aku tahu Tuhan pasti mengirim yang namanya anggur, ya, yang nama gandum yang terbaik untuk aku bisa menjadi kuat menjalani kehidupan ini. Nah, kita lihat apa yang Tuhan sediakan. Kita baca di Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Apa yang Tuhan sediakan di ruang tunggunya Tuhan itu luar biasa. Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Saudara yang ada di ruang tunggunya Tuhan, semangat, semangat, semangat. Ya, karena kalau Tuhan sudah sediakan yang terbaik, kita juga akan melihat sesuatu yang baik. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Pertolongan, ya. Gandum, anggur yang terbaik berbicara pertolongan. Hari ini siapa yang butuh pertolongan? Tuhan sudah sediakan, tenang aja. Memang belum waktunya Tuhan, tapi Tuhan pasti sediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Perisai berbicara apa? Namanya penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya. Perisai itu yang paling teraman. Pertolongannya yang pertama, pertolongannya yang pasti terjamin. Tuhan menjadi perisai yang berikutnya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kita sadar di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan itu sedang bentuk kita jadi orang yang jujur, yang tidak bercela lakunya, yang setia. Tapi percayalah, di tengah keadaan hidup yang sulit, tujuan Tuhan cuma menguji kita supaya kita tidak bercela lakunya. Tapi di balik ketika kita menjalankan apa yang jadi bagian kita, ada 4 hal kalau Tuhan mengirimkan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan pertolongan. Itu pasti. Saudara dan saya jangan takut. Yang kedua, Tuhan itu menjadi perisai. Di tengah keadaan yang sulit, yang mengancam hidupmu, hari ini ada perisai. Orang dunia tidak punya perisai. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah menjadikan perisai yang teraman. Tidak ada tempat yang teraman selain kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya waktu kita puasa, kita banyak memuji Tuhan, kita banyak bersyukur, kita banyak memuji Tuhan. Itu salah satu perlindungan yang teraman, di mana perisai pertolongan dan Tuhan menjaga jalan keadilan seadil-adilnya. Bahkan pemeliharaan Tuhan itu yang tercukup.
Jadi waktu kita ada di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan itu tetap akan menyediakan apa? Mengirim bantuan. Kita percaya anggur dan gandum yang terbaik itu berbicara 4 hal. Yaitu Tuhan itu menyediakan pertolongan yang terjamin, Tuhan menjadi perisai yang teraman, dan Tuhan menjaga jalan keadilan yang teradil dan pemeliharaannya yang tercukupi. Saudara dan saya jangan pernah meragukan bagian Tuhan. Seringkali kita tidak melihat jalannya Tuhan karena kita seringkali tanda tanya, tanda seru, Tuhan gimana caranya menghadapi hari esok. Tuhan bilang gini, jangan khawatir akan hari esok. Aku sudah sediakan, aku menjadi perisaimu, aku menjadi penolongmu, aku menjadi penjagamu, dan aku menjadi pemeliharamu. Kira-kira dengan 4P yang Tuhan, posisi Tuhan, kira-kira kita ini, keadaan hidup kita ini akan baik-baik saja? Enggak jelas. Makanya waktu kita disediakan penolong, perisai, penjaga, dan pemelihara dalam hidup kita, maka kita pasti di tengah masa yang sulit kita ini tetap bisa makan kenyang. Jangan sampai kita ini meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan sediakan mana setiap hari buat bangsa Israel memungutnya, bahkan makan tuh sampai kenyang loh saudara. Tuhan tidak pernah membatasi, bahkan saking serakannya sampai busuk-busuk. Ya, kita percaya, kita hari ini tetaplah fokus sama Tuhan. Tidak usah takut, katakan Tuhan, aku hidup dalam anugerah-Mu. Aku percaya Engkau pasti mengirimkan bantuan, yaitu Engkau menyediakan pertolongan, Engkau sebagai perisai, penjaga, pemeliharaku hari ini sampai selamanya. Itu dikatakan saudara. Waktu kita malam nanti mau tidur, kita deklarasikan setiap firman ya, supaya iblis itu dengar apa yang kita ucapkan. Dan waktu iblis dengar, iblis itu akan lari waktu kita memperkatakan firman. Realita alam roh akan berubah waktu kita memperkatakan firman. Saudara percaya, saya pernah dengar seorang khotbah dari seorang pendeta ya, pendeta yang cukup terkenal. Dia berkata seperti ini, waktu kita memperkatakan firman itu di alam roh, saudara tidak bisa melihat, di situ pasti ada pergeseran. Ada satu kuasa kayak molekul-molekul yang bekerja saudara, yang saudara tidak bisa lihat, tapi itu paling ditakuti sama iblis. Tangkap ya, mungkin kita hari ini bukan siapa-siapa ya, tapi waktu saudara mendeklar firman, itu yang paling ditakuti oleh iblis. Dan itu yang akan bisa menarik suatu kuasa Tuhan. Saudara tahu, orang Tuhan kalau berkata, aku akan mengirim bantuan di ayat itu, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu. Percayalah, waktu saudara mengatakan firman, saudara itu tanpa saudara sadari di alam roh, itu kuasa Tuhan, saudara sedang menarik kuasa Tuhan. Makanya hari ini declare aja setiap kali mau tidur, saudara jangan mengatakan masalahku gimana, hutangku gimana, suamiku gimana, anakku gimana, Tuhan. Enggak, hari-hari ini yuk katakan langsung. Saudara declare firman itu penting saudara. Semakin banyak saudara memperkaya perkataan firman, semakin kuasa Tuhan itu dahsyat bekerja. Makanya tiap hari tidur malam hari ini nanti ya, Tuhan aku mau tidur, aku hidup dalam anugerah-Mu. Aku percaya Tuhan sudah mengirim yang namanya anggur dan gandum yang terbaik. Aku percaya Tuhan pertolonganku, Tuhan perisaiku, Tuhan penjagaku, Tuhan pemeliharaku ada menyertai aku. Itulah anugerah Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu takut ya, kalau anugerah menyertai kita pasti aman. Yang kedua, Tuhan itu akan mengenyangkan saudara dan saya. Kalau saudara baca di Mazmur 145 ayat 19 kalau tidak salah, engkau akan membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tangkap ya, Tuhan membuka tangan dan Tuhan berkenan mengenyangkan segala yang hidup, termasuk saudara dan saya. Nah, Mazmur 90 ayat 14 dan 16 ini yang saya ambil, ayat di mana seorang ya, Mazmur 90 ini ayatnya Musa berkata. Lihat apa yang dikatakan Mazmur 90 ayat 14.
16. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Banyak anak Tuhan itu salahnya di sini. Mereka tidak bisa bersorak-sorai, bersukacita ketika masalahnya belum pulih. Tapi apa yang diperkatakan Mazmur 90, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai, bersukacita sepanjang hari-hari kami. Jadi artinya waktu kita hari ini tahu bahwa kasih setia Tuhan itu mengenyangkan saudara setiap pagi. Saudara percaya, tidak ada alasan untuk kita tidak bersorak-sorai. Berikutnya 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan-perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Tuhan sudah kasih setia. Bahkan Tuhan itu mengenyangkan kita waktu pagi dengan kasih setia. Yang pertama yaitu kasih setia Tuhan mengenyangkan kita setiap hari. Pasti. Yang kedua, perbuatan Tuhan mengenyangkan kita sepanjang hari. Dan yang ketiga, semarak berkat Tuhan mengenyangkan anak-anak kita sampai anak cucu. Jadi saudara percaya, kalau Tuhan ingatkan kenyang, saudara mulai ngomong sama di hadapan iblis. Iblis, aku buka mata, yang aku lihat memang realita bertambah buruk. Iblis berusaha saudara duka cita. Saudara, iblis berusaha mengenyangkan saudara dengan masalah supaya kehilangan sukacita, diganti stres, depresi. Iblis berusaha mengenyangkan saudara dengan fakta yang buruk. Tapi mulai hari ini ketika kita mengerti firman, saudara mulai katakan buka mata. Ya, mau tidur nanti iblis, Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau mengenyangkan aku dengan kasih setia. Engkau mengenyangkan aku dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, dan semarak berkat-Mu mengenyangkan aku sampai anak cucu. Tangkap ya, saudara, hari ini jangan mau dikenyangkan terus dengan masalah, sehingga hidupmu hanya yang saudara pikirkan, yang saudara renungkan, yang saudara hidupi, semua masalah demi masalah. Tapi hari ini kita belajar kebenaran firman. Nanti kalau saudara mau tidur, terus dipraktekkan. Apa yang Tuhan kenyangkan? Firman jelas berkata, kasih setiamu mengenyangkan aku. Ya, setiap pagi, bahkan kasih perbuatan-perbuatanmu, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, bahkan semarak berkat sampai anak cucu. Itu yang Tuhan janjikan. Tuhan lagi mengenyangkan saudara hari ini dengan perbuatan, dengan kasih setia, dengan berkat sampai anak cucu. Percayalah, jangan pernah takut. Saudara mulai declare firman, maka saudara di tengah masa. Makanya ada ayat yang berkata gini, aku tetap membuat engkau kenyang di masa kelaparan. Tangkap ya, ayatnya di mana saya lupa. Tapi ayat itu berkata bahwa engkau tetap kenyang di masa-masa kelaparan. Kenapa? Walaupun hari ini masalah itu benar-benar membuat saudara mungkin yang tadinya surplus jadi minus, keadaan hidupmu serba minim, serba kekurangan. Satu hal Tuhan berkata, ketika aku mau mengenyangkan hidupmu, maka engkau tetap kekenyangan di tengah masa kelaparan. Saya cuma berpikir waktu itu, saya baca ayat ini aneh juga. Tuhan tetap kenyang di masa kelaparan. Aneh nggak sih saudara? Nanti saya cari ayatnya. Saya mikir gini, tetap kenyang di masa kelaparan. Loh kok aneh kata-kata? Sampai Tuhan temukan ayat ini. Oh, ternyata walaupun di masa yang tersulit kita tetap kenyang. Kenapa? Karena kita itu kenyang dengan kasih setia Tuhan, dengan perbuatan Tuhan, dan semarak berkat Tuhan yang pasti mengenyangkan sampai anak cucu. Itu aja. Jadi saudara percaya, hidup orang benar itu walaupun di tengah kelaparan sekalipun, kita tidak akan kelaparan. Karena Tuhan berjanji mengenyangkan setiap saudara dengan kasih setia Tuhan. Bahkan kita akan melihat perbuatan-perbuatanmu. Dan kan kita melihat semarak berkat sampai anak-anak mereka. Berarti sampai anak cucu kita. Tangkap ya. Jadi saudara tidak perlu lagi takut. Mulai diucapkan, kita percaya hidup ini anugerah kok saudara. Kalau saudara tidak percaya, saudara tes uji hidup saudara. Kira-kira anugerah enggak?
Saudara bisa hari ini nafas ya, saudara bisa makan mas, saudara bisa tetap hari ini walaupun di tengah hutang, di tengah keadaan rumah tangga, saudara tetap bisa menikmati hidup. Itu semua karena anugerah loh. Kita ini kalau tidak ada anugerah Tuhan sudah tidak tahu jadi apa saudara. Mungkin saya juga sudah tidak jadi manusia lagi, mungkin sudah pulang ke rumah Bapak tahun-tahun lalu, tapi hanya karena anugerah yang membuat sukacita kita melampaui segala akal ya. Ada seorang bapak yang pernah bercerita, dia berkata bahwa dia itu punya seorang anak yang benar-benar anak ini bodohnya luar biasa ya. Bahkan anak ini sudah tidak masuk hitungan bapak ini, dia sudah menyerahkan. Ya kadang-kadang saya berpikir gini, ya kalau kita jadi orang tua jangan tunggu punya anak bodoh-bodoh dulu baru diserahkan ke Tuhan. Itu pun Tuhan tidak marah. Singkat cerita ya, bapak ini menyerahkan sama Tuhan. Dia bilang ini, Tuhan, aku tahu bahwa aku punya anak yang terbatas ya, IQ-nya terbatas, apapun terbatas ya, mau disekolahkan walaupun dieleskan, dipanggil guru sekalipun, dia itu punya kemampuan itu sudah terbatas, limited ya. Singkat cerita, bapak ini sudah menyerahkan, tiap hari didoakan, tiap hari minta anugerah. Dia cuma berdoa minta anugerah Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa anugerahmu ada buat anakku. Aku sudah berusaha dengan berbagai macam cara, tapi anak ini tetap limited ya, terbatas, benar-benar terbatas. Tapi hanya berdoa minta anugerah. Makanya doa minta anugerah itu luar biasa. Hari ini kita masuk doa puasa 40 hari. Yuk minta anugerah, jadilah kehendakmu, ngucap syukur dan memuji Tuhan. Sudah itu aja. Saudara percaya kalau kita minta anugerah Tuhan, kita minta jadilah kehendakmu, dan kita cuma bersyukur dan kita memuji Tuhan, saya percaya 40 hari saudara akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan ya. Kita percaya, ndak usah minta-minta, sudah ndak usah list-list ya. Saya mungkin kali ini doa puasa saya ndak kasih list sudah ya. Nggak usah kasih list. Kalau saudara mau berdoa buat bangsa negara, it's okay. Saudara mau berdoa buat keluarga saudara, it's okay. Saudara mau berdoa buat hidup saya ya, terima kasih sekali ya. Buat WD Victory juga. Saudara hanya berdoa hari ini minta anugerah. Percayalah, waktu kita minta anugerah, saudara katakan, aku sudah kenyang. Dengan anugerah itu buat aku kenyang. Aku kenyang dengan kasih karunia, kasih setia Tuhan. Aku kenyang dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Aku kenyang dengan semarak berkatnya Tuhan sampai anak cucu. Amin saudara. Hari ini 4P, ingat ya saudara, ini sudah jadi dasar. Hari pertama kita puasa, kita sudah punya dasar. Jangan sampai kita takut penolong, perisai, apalagi penjaga dan pemelihara ada di pihak saudara ya. Itu yang Tuhan sedang kirimkan bantuan. Saudara pasti akan kenyang. Yang terakhir, bagaimana Tuhan itu tidak menyerahkan kita untuk dipermalukan. Kita tidak akan jadi celah, tapi kita justru akan diangkat sama Tuhan. Nah, kita baca apa yang Tuhan akan kerjakan sebagai Raja Israel. Sefanya 3 ayat 15b dan 17. Ini ayat terakhir ya. Saudara, waktu Bapak ini cerita, hanya minta anugerah, percaya ndak percaya. Hanya kata-kata yang sederhana setiap berdoa, Tuhan minta anugerah buat anakku yang memang IQ-nya hari ini kurang, tapi dia berdoa minta anugerah kemurahan Tuhan buat anaknya ini, dan dia berkata yang positif. Saudara percaya ndak percaya, anak ini setelah lulus dari sekolah, kalau nggak salah SMA atau SMP, di situ Tuhan kasih pembalian keadaan. Apa yang tidak mungkin, dan anak ini adalah anak yang Bapak ini cerita memelihara hidupnya. Karena ketika dengan anugerah Tuhan, anak ini sekarang mendapat pekerjaan yang suksesnya luar biasa dibandingkan anak-anaknya yang punya IQ di atas rata-rata. Saudara percaya, anugerah Tuhan itu menjadikan kita itu manusia yang hebat, menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi orang-orang yang sukses di mata dunia itu hanya karena ada anugerah. Selama kita hidup dalam anugerah Tuhan, tidak usah takut.
Saudara yang lagi kepepet, yang lagi terdesak, yang sudah tidak punya jalan keluar, yuk mulai katakan, Tuhan, aku hidup dalam anugerah-Mu. Engkau pasti buktikan anugerah-Mu memeliharaku setiap hari bersama seisi rumahku lebih dari cukup. Aku tetap kenyang di tengah masa-masa kelaparan. Sefanya 3, ini yang lagi saya buat renungan, sebentar saya share. 15b ayat 17. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudara sadar tidak, dalam hidup ini ada Raja Israel yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak boleh takut dengan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu, Tuhan Allahmu, diulang lagi, ada di antaramu. Tadi Raja Israel, sekarang ada Tuhan Allah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tadi Raja Israel yang meluputkan kita dari malapetaka, sekarang Tuhan Allahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Luar biasa, saudara. Katakan, Tuhan, Engkau Tuhan Allah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dan Engkau Raja Israel yang meluputkan aku dari malapetaka. Ia bergirang karena Engkau dengan sukacita, ia memperbarui Engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena Engkau dengan sorak-sorai. Kita percaya Tuhan itu sebagai Bapa yang memperbarui kita dengan kasih-Nya. Saudara percaya dengan 3 hal ini membuat kita tidak usah takut. Iblis mau datang mengintimidasi hidupmu habis-habisan dengan fakta yang memang membuat saudara takut, semua jalan itu sudah tertutup. Malam ini kita punya kata-kata profetik lagi. Tuhan Allah Israel meluputkan aku dari malapetaka. Itu sebabnya hari ini kita percaya bahwa di tengah masa yang sulit hari ini, Tuhan tidak akan menyerahkan kita untuk dipermalukan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Israel yang menyelamatkan saudara dari malapetaka. Dia adalah pahlawan yang menjamin kemenangan saudara, dan Dia adalah Bapa yang memperbarui kita dalam kasih-Nya. Wow, hari ini jangan takut saudara ya. Katakan terus, Tuhan, aku tidak takut Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan aku. Engkau tidak pernah menyerahkan aku di dalam celah, di dalam memalukan. Karena Engkau Tuhan Allah Israel, Engkau adalah pahlawan yang menjamin kemenangan, meluputkan malapetaka. Dan Tuhan adalah Bapa yang memperbarui hidup anak-anaknya dalam kasih-Nya. Saudara mulai katakan semua ini. Kita malam ini mau tidur, saudara, ketika memperkatakan firman. Ingat ya pesan saya, waktu saudara memperkatakan firman, alam roh itu terjadi pergerakan. Saudara percaya siapa yang paling gemetar waktu saudara memperkatakan firman? Iblis, termasuk masalahmu. Hari ini jangan sebut-sebut lagi masalah. Ya, setiap kita tidak ada yang bebas dari masalah. Tapi percayalah, kita belajar kesaksian dari seorang Bapak yang hanya berkata, anugerah-Mu cukup buat anakku. Hari ini katakan malam ini, anugerah-Mu Tuhan cukup buat masalah rumah tanggaku. Anugerah-Mu cukup Tuhan buat masalah keuanganku, buat hutangku, buat tokoku yang sepi, buat penghasilanku yang menurun, buat pekerjaanku yang kena PHK. Anugerah-Mu tetap cukup. Katakan mulai malam ini ya. Saudara percaya, kita katakan, Tuhan perlindungan, Tuhan penolong, Tuhan penjaga, Tuhan pemelihara hidupku, akan memberikan aku kekenyangan. Aku tetap kenyang di masa kelaparan. Karena kasih setia Tuhan ya, karena apalagi perbuatan Tuhan dan semarak berkat-Nya sampai ke anak cucuku. Anakku tahu bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan pernah mempermalukan aku. Tuhan pahlawan, Tuhan sebagai Bapa yang baik. Yuk, bisa diulang-ulang, gampang ya. Ulang-ulang gampang ya, malam ini praktek ya. Setiap kata-kata itu saudara mulai memori, sehingga saudara punya senjata menangkal semua intimidasi iblis. Saudara, waktu iblis mengintimidasi dengan fakta, kalau saudara tangkap dengan takut, berarti saudara sedang buka celah.
Tangkap ya. Jadi kalau apapun realita yang terjadi di depan mata, begitu saudara tangkap dengan ketakutan, saudara sedang buka celah buat iblis. Tapi kalau saudara tangkal dengan rasa percaya dan saudara mulai declare firman, percayalah, iblis adalah oknum yang paling takut mendengar semua ini. Dan di alam roh pasti terjadi pergeseran, pasti terjadi pergerakan yang akan membuat saudara melihat karya Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, saudara tetap semangat masuk puasa, saudara jangan pernah takut menghadapi realita. Karena hari-hari ini banyak orang ketakutan, banyak orang depresi, banyak orang hari-hari ini kepingin rasanya mengakhiri, ya bunuh diri. Saya itu dengar kemarin lusa di salah satu tempat, ya orang bilang gini, di tempat saya aja yang bunuh diri itu sudah banyak, yang tidak kuat menghadapi realita kehidupan itu banyak loh. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, yuk saudara kalau lihat orang susah, mulai saudara mampukan mereka, kasih mereka kekuatan. Saudara cuma mungkin ngomong simple, tidak usah takut. Kan hidup ini ada anugerah. Nah, saudara dengan berbicara anugerah, itu membuat dia nanti tanya, apa anugerah? Saudara bisa jelasin, anugerah itu sesuatu yang tidak perlu kita usahakan, tapi kita dapat cuma-cuma dari Tuhan. Tangkap ya, anugerah itu sesuatu yang bukan usaha kita, tapi Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya cuma-cuma. Jadi pastikan di tengah masa ruang tunggunya Tuhan, anugerah Tuhan lebih dari cukup, sehingga saudara tidak perlu keluar dari pintu ruang tunggunya Tuhan. Semakin keluar dari prosesnya Tuhan, saudara akan tidak mendapatkan anugerah. Saya selama 14 tahun, 15 tahun jalani proses. Saya tidak mau keluar dari anugerah Tuhan. Semakin saya pakai kekuatan saya sendiri, akal pikiran saya sendiri, saya keluar dari prosesnya Tuhan, di situ anugerah Tuhan akan hilang dalam hidup saya. Makanya saya bilang, Tuhan, lebih baik di dalam ruang tunggunya Tuhan, sabar menantikan Tuhan dengan diam. Di situ aku akan melihat bagaimana anugerah-Mu sehari lepas sehari cukup. Ya, mulai besok buka mata, mulai profetik kata-kata ini juga. Pagi bilang, Tuhan, setiap pagi aku bangun, aku menikmati anugerah-Mu yang selalu baru. Kalau Tuhan itu berikan anugerah buat saudara selalu baru setiap pagi, siapa yang hari ini takut? Kenapa saudara takut? Karena saudara tidak ambil. Setiap hari ambil langkah profetik. Saya kan selalu ngajari, kalau pagi buka mata, itu saudara mulai ambil langkah profetik. Kan Tuhan berkata, anugerahku selalu baru setiap pagi. Makanya kita disediakan anggur dan gandum yang sudah lebih dari cukup. Anugerah Tuhan itu akan menjadi pelindung, penjaga, pemelihara, penolong buat saudara. Ya lebih dari cukup. Makanya tiap pagi buka mata, jangan terus mikirin masalah. Ya, khususnya kita yang lagi puasa. Kalau buka mata besok bilang, Tuhan, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Aku terima dalam nama Yesus. Tangkap ya. Jadi setelah itu kita jalani satu hari tetap dengan damai sejahtera. Karena yang diingat cuma anugerah. Jangan lagi ingat, aduh hutang, aduh toko sepi. Sudahlah, toko sepi, kita tetap kenyang di tengah toko sepi. Kita tetap bisa survive hidup tanpa suami yang mencintai kita, istri, anak yang melupakan kita tetap kenyang. Orang kenyang itu gimana saudara? Kenyang dengan keperbuatan Tuhan. Ya, itu sebabnya malam ini saudara istirahat, tidur, besok jam 12 buka puasa ya. Besok hari apa? Oh besok hari apa ya? Kok saya lupa ya? Oh ya besok Jumat ya. Mungkin kalau nggak di sini saudara tahu ya, sosmed saya ada 2 ya. Kalau misalnya jam yang sama 9:30 saya nggak live di tempat yang satunya, saudara bisa cek ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Siapa yang punya beban mau didoakan, saya akan bantu mendoakan. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada.
Saudara yang punya pergumulan hidup malam ini, saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu akan terjadi. Tuhan sedang mengirimkan yang namanya bantuan, mengirimkan anggur dan gandum yang terbaik di balik masalah yang benar-benar terpuruk hari ini. Saudara terima semua anggur dan gandum, yaitu Allah sebagai penolong, Allah pemelihara hidup saudara, sedang bekerja memelihara, menolong, menjagai saudara. Dia sudah sediakan anggur dan gandum yang terbaik buat saudara dan saya malam ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengenyangkan kami, bahkan Kau tidak pernah menyerahkan kami ke dalam celah, ke dalam aib Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kami percaya setiap masalah kami Tuhan, kami sudah gantikan, Engkau sudah gantikan dengan anugerah-Mu Tuhan. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan, biar kami tetap bisa menjaga hati kami Tuhan. Kami mau tidur, kami gak mau mikirin masalah, kami mau rest secara pikiran Tuhan. Biar itu menjadi kebahagiaan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap percaya. Apa yang saudara ucapkan, ya saudara akan lihat kok, firman pasti memerdekakan saudara. Jangan takut, hari-hari ini perkatakan firman terus ya. Firman itu memerdekakan saudara. Tuhan Yesus memberkati.